Dan sekarang kita mau review film yang kebetulan baru aja tayang di Netflix lagi-lagi ya. Judulnya adalah The Five Bloods. Spike Lee ini sutradara kulit hitam Amerika yang cukup senior. Udah bikin film dari tahun 80-an sih. Dan pertama aku nonton filmnya adalah Do the Right Thing judulnya kalau nggak salah. Tahun? Dan itu tahun berapa ya? Ya tahun 80-an rilisnya. Fenomenal sih dulu Do the Right Thing itu karena ngangkat isu rasisme gitu ya terhadap orang kulit hitam. Dan emang selalu tema itu yang selalu dibawa sama si Spike Lee gitu di tiap film-filmnya. Sampai film terakhirnya ini, The Five Bloods ini juga masih ngomongin isu yang sangat kental dengan rasisme ya. Apalagi kemarin ada kasus kan yang meninggal gara-gara diinjak sama polisi gitu ya. Jadi kayak nonton film ini tuh sangat relevan aja gitu ya. Dibintangi oleh Black Panther, Chadwick Boseman ya. Tapi di sini dia kurus banget ya. Beda banget sama di Black Panther kayak itu muda, ya. kayak lebih muda juga ya. Iya benar-benar. Dan sisanya adalah ada Delroy Lindo yang jadi Paul, ada Jonathan Mayer yang jadi David, terus ada Otis, Eddie, dan Melvin. Mereka ini para tentara Amerika ya. Yang berperang di Vietnam. 50 tahun kemudian mereka ketemu lagi di Vietnam ya untuk mengenang Chadwick Boseman ini yang jadi Stormy Norm ya namanya ya. Dan dia itu meninggal gitu pas perang. Jadi mereka ini berempat balik lagi ke Vietnam untuk mengenang sekaligus mengambil emas yang dulu mereka pernah temukan ya pas perang. Di negaranya aja saat itu masih tidak akur gitu ya. Terus mereka harus jadi tentara juga membela negara yang tidak akur gitu dengan kaumnya. Bahkan di film ini juga dibilangin kalau orang kulit hitam itu justru lebih banyak yang disuruh perang ya dibandingkan orang kulit putih sendiri gitu. Benar-benar. Dan ya kayaknya Spike Lee benar-benar nyorot hal itu banget gitu. Jadi masih soal rasisme gitu, cuman sekarang skalanya di perang gitu ya. Dan ya mau lu perang untuk negara pun rasisme bakal tetap ada gitu ya. Kalau nonton film Spike Lee itu kayak belajar sejarah gitu lah. Karena ntar lu bakal lihat insert gila ya dari tokoh nyata yang pernah mengalami opresi asik ya, terutama kulit hitam ya. Bahkan di pas pertama mulainya aja udah ada potongan-potongan ya, dibukanya sama Muhammad Ali. Benar. Ini treatment yang lucu aja ya kalau sutradara bisa bikin film ya ibaratnya kayak album gitu ya. Jadi kayak ada filmnya terus tiba-tiba ada insert sisipan gitu ya. Karakter sebagai vibes veteran perangnya itu dapat banget. Ya kan, dari yang udah lama nggak ketemu terus ketemu lagi tapi dalam suasana gembira gitu kan. Pas di awal mulai film itu kayak seru banget gitu. Itu berasa banget. Terus di sini ada Jean Reno yang udah tua. Asik. Iya, aku nggak tahu itu, nggak ngeh. Setelah sekian lama ya nonton dia, padahal belum lama ini kita baru nonton Leon lagi ya. Iseng, dia udah kayak gini sekarang. Aku suka gimana si karakter-karakter di sini tuh ya emang orang tua yang kayak udah nggak punya skill perang lagi tapi masih bisa gitu ya bertahan. Ada bagian yang kata dia mau ditusuk terus dia masih bisa ngeles gitu loh. Itu mantep sih. Jago, kirain udah langsung mau ketusuk. Padahal jalan aja hiking kayak udah capek banget gitu ya. Udah aki-aki namanya. Kita kayak ngelihat orang Vietnam pun punya dendam ya. Turun-temurun intinya. Perang itu menyisakan dendam turun-temurun ya. Walaupun ada juga si orang Vietnam yang baiknya. Yang baik, yang tour guide-nya itu. Si Vin itu. Tiap ada adegan flashback berubah aspek rasionya itu loh. Soalnya kan biasanya kalau yang udah kalau film flashback paling warnanya atau apanya. Nah ini tuh kayak langsung berubah ya, jadi gede, jadi kecil itu. Aku baru tahu sih. Kamu harus nonton film-filmnya sutradara Wes Anderson. Dia emang kayak gitu juga tuh. Gede Jadi kecil. Filmnya tuh kadang nyeritain berapa timeline itu beda-beda aspirasinya tuh biar kita tahu gitu. Ya ini pas nonton ini emang kayak ngingetin ke sana sih. Tapi jarang gitu Spike Lee tiba-tiba kayak gini. Gitu. Aku sih ngerasa The Five Bloods ini beberapa aspeknya menarik gitu, cuman dari segi treatment kayak ada yang
aneh aja gitu. Kayak 4 karakter sekawan ini tuh di masa lalu dan masa sekarang itu sama aja. kenapa harus disamain gitu ya. Iya. Jadi kayak jomplang ngeliat dia sama si Chadwick Boseman gitu yang emang kelihatan muda banget Iya. gitu. Biarpun dibikin warnanya kurang jelas tapi tetap kelihatan itu tuh emang umurnya sekarang. Sedangkan kan itu kayak mundurnya lama ya. Jauh gitu. banget. Jadi emang agak off sih, jadi kurang make believe gitu. Jadi pas nonton tuh kayak bercanda sih. Atau mungkin itu maksudnya supaya ya buat bercanda gitu. Yang bagian dia ke pasar kayak gitu-gitu kayak nggak terlalu penting gitu. Aku kayak udah untungnya setelah itu sih seru gitu. Agak draggy aja sih aku juga ngerasanya gitu. Bisa kali 2 jam ini mah filmnya gitu, Iya. kayak motong setengah jam. Ada beberapa scene kayak pas scene perang, pas flashbacknya itu diiringi dengan scoring yang kayak kurang pas aja sih. Aku ngerasanya gitu. Iya. Pas adegan perang tuh kayak nggak tahu kayak feel-nya tuh kayak nggak lagi perang gitu karena entah kenapa gitu. Scoring itu kayak scoring yang kayak kurang cocok aja. Secara tidak sengaja gitu kan. Si David itu kan mau buang air ya. Iya. Mau BAB gitu. Terus dia jalan-jalan tiba-tiba mau gali lubang. Terus dia mau emas. Itu kayak oke. Ini terlalu gampang. Iya. Sedangkan itu kan udah puluhan tahun udah kena longsor, udah segala macem, tapi kayak udah dapat aja. Padahal dia baru berangkat tadi hari ini juga, terus dia langsung dapat gitu loh Mas. Hit and miss gitu ya, kita kayak nggak begitu ini banget gitu. Cuman ya pas bagian actionnya ya lumayan lah gitu. Adegan yang memorable ada? Ada adegan memorable. Yang pertama banget itu kumpulan footage itu. Aku kaget asli, orang Vietnam ditembak. Iya. Gila itu disturbing banget sih. Ditembak sama tentara gitu. Terus beneran dikasih lihat dari ininya jeder. Terus udah aja gitu. Itu sumpah sih shocking, aku kaget asli. Banyak footage yang real, yang cukup mengerikan lah ya. Iya. Dampak perang gitu dan lain-lain. Bahkan di tengah-tengah cerita pun si Spike Lee masih nyisipin gitu ya, insert yang pas si anak-anak ya? anak-anak yang orang Vietnamnya, lu yang dulu operasi ini kan, maksudnya melakukan operasi ini ngebunuh anak-anak, itu tuh ada gitu ininya. Jadi kita kayak wow gila, iya sih maksudnya jadi kayak wajar gitu dia semarah ini gitu. Iya. Ranjau pertama sih itu gila. Aku tahu bakalan ada ranjau ya di sini, cuman aku nggak tahu di mana. Jadi tuh aku kayak parno gitu loh. Menarik kalau ngelihat ada karakter yang 3 orang suka ngebuangin ranjau juga ya. Dihapus pun sebenarnya nggak apa-apa sih. Nggak ada dia. Iya, maksudnya mereka nggak nolongin juga gitu. Iya. Ada ranjau pun yang nolongin masih orang tua itu gitu. Jadi kayak wow, mereka cuma dikasih tahu aja mungkin itu dampak perang tuh ya, ranjau-ranjau yang dulu tuh masih ada gitu. Dan ada organisasi yang seperti ini gitu ya, yang berusaha untuk mengenyahkan ranjau gitu. Walaupun ke cerita kayak biasa aja sih kata aku gitu, kayak nggak vital banget sih. Paul yang udah mulai gila juga cukup menarik tuh ya, karena dia kayak monolog gitu lama. Itu mungkin basically kayak curhat sih. Jadi ini tuh treatmentnya emang unik aja. Spike Lee macem-macem gitu, ada masukin insert lah, ada tiba-tiba monolog lah, breaking the fourth wall gitu kalau film gitu, kayak ngomong ke kamera gitu, curhat soal apa deritanya dan lain-lain gitu. Ada ya action lah, jadi kayak gado-gado sih kalau ngeliat film ini tuh. Spike Lee itu selalu konsisten gitu, bikin film membawa isu soal kaumnya itu selalu ada gitu, dan itu kata aku bagus sih. Kan biasanya orang bikin film itu karena kegelisahan ya, dan ya ini kegelisahan dia itu selalu tergambarkan di film gitu, dan kita langsung ngerti gitu, oh iya emang kayak gini, ada yang seperti ini gitu. Jadi ya not bad lah kalau untuk bicara konsistensi gitu, sebagai sutradara yang udah senior banget, udah tua dia. Mungkin kayak Clint Eastwood kali ya. Iya. Nggak setua Clint Eastwood sih, tapi ya tua. Isu-isunya juga kan ya benar, selalu kayak gitu. Ya. Patriotisme gitu ya, rasisme. Jadi kalau mau ngasih skor berapa untuk The Five Bloods? Kalau misalnya kamu mau bersabar untuk nonton ini, maksudnya dari awal gitu, sabar bentar, oke lah. Aku kasih 7. Iya. Bom dari 10. 7 ranjau. 7 ranjau dari 10. Sama lah, aku juga 7 lah. Mungkin film ini tidak se-oke yang film-film Spike Lee yang udah aku tonton ya. Cuman maksudnya dia masih bisa ngasih konsistensi itu loh yang tadi aku bilang gitu. Dia masih bisa bawa isu yang penting juga, dan di filmnya dapat aja gitu. Dan sedikit humor dan actionnya ya masih ada lah gitu. Jadi nggak bikin lu ngantuk sampai beres banget itu. Setidaknya lu melek gitu ya di tengah-tengah sampai akhir gitu ya. Cobain aja kalau penasaran gitu ya, dan menurut kalian gimana filmnya, komen juga.
Dan seperti biasa, jangan lupa apa Cia? Like, comment, subscribe, dan follow Instagram Oh iya, Snake benar. Dan beli kaosnya Snake Rip. Masih ada. Linknya di deskripsi ya. Ya. Silacan beli ya. Ketemu lagi di minggu depan. Bye-bye. Ciao!